Sekarang aurat laki-laki dan perempuan di luar sholat. Laki-laki sama ketika di dalam sholat, yaitu dari lutut sampai pusar, pusar sampai lutut sama saja. Kalau perempuan ini ada dua pendapat. Pendapat yang paling mu'tamad, yang paling tinggi, yaitu seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Ini yang mu'tamad, pendapat tertinggi. Yang kedua, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sama, ini pun pendapat mayoritas ulama. Ini mayoritas ulama, namun pendapatnya lebih tinggi. Yang kedua pun sama, mayoritas ulama. Hanya saja pendapatnya tidak lebih tinggi daripada yang pertama. Jadi keduanya ini betul. Yang pertama sangat hati-hati, masuk ke dalam derajat takwa. Yang kedua derajat fatwa. Keduanya bisa dipakai. Dan keduanya ada dalam madhab Syafi'i. Jadi jangan sampai yang sudah bercadar menyalahkan yang belum menggunakan cadar. Dia perlu hidayah, belum kuat menggunakan cadar. Ini sama saja menyalahkan pendapat ulama-ulama yang mengatakan aurat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seakan-akan orang yang menggunakan kerudung syar'i ya, bajunya yang sudah longgar, ini belum dapat hidayah. Padahal itu pun sudah menutup aurat menurut ulama-ulama yang mengatakan ini. Jadi orang yang menggunakan cadar merendahkan orang yang belum menggunakan cadar, hanya menggunakan kerudung saja, sama saja menyalahkan ulama-ulama yang berpendapat ini. Begitu juga orang-orang yang hanya menggunakan kerudung, belum menggunakan cadar. Ini jangan menghina orang yang sudah menggunakan cadar. Sampai mencaci, cadar itu kan budaya Arab. Kita kan Indonesia. Jangan katakan budaya. Ini pun pendapat ulama, bahkan lebih mu'tamad. Mu'tamad itu lebih sahih, lebih tinggi hukumnya, lebih hati-hati. Bahkan ada yang mengatakan orang yang bercadar itu biasanya teroris. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini tercuci otak gara-gara media. Seakan-akan kan media itu sengaja. Orang yang ngebom, teroris, digunakan peci, sorban, berjanggut, menggunakan cadar istri-istrinya. Sehingga mindset orang itu kepada orang yang berjanggut, kepada perempuan yang bercadar seakan-akan teroris. Naudzubillah min dzalik. Jadi keduanya benar. Yang salah itu yang membuka auratnya. Kalau di luar negeri sampai-sampai punya penyakit namanya Islamfobia. Takut kepada orang-orang yang berkerudung, menggunakan cadar. Kita Indonesia jangan sampai ikut-ikutan seperti mereka. Ada orang yang bercadar takut. Itu namanya Islamfobia. Dan di tempat sunyi pun tetap wajib menutup aurat. Minimal dari lutut sampai pusar. Jangan telanjang aja. Mentang-mentang gak ada orang, berani telanjang. Namun jangan lupa, bagi perempuan-perempuan yang auratnya mengambil pendapat yang kedua, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan tadi disebutkan apa? Depannya dan juga belakangnya. Ini jangan sampai membuka aurat kaki. Dia menggunakan kerudung, tapi kakinya masih terlihat kulitnya. Jadi tetap harus menggunakan kaos kaki. Kan gak ada yang nafsu Ustaz melihat kaki perempuan. Laki-laki juga sama, gak akan ada yang nafsu kalau kita menggunakan celana pendek. Perempuan melihat kita menggunakan celana pendek, apakah mereka nafsu? Enggak.
Tapi tetap namanya aurat wajib ditutupi. Bahkan anehnya ada perempuan menggunakan kerudung tapi pakai bajunya lengan pendek. Berarti ini sama, masih terlihat. Lalu bagaimana jika perempuan menggunakan baju, kaos nih, bukan baju ya, menggunakan kaos, celananya legging, ketat, sehingga benjolan-benjolannya itu masih nampak. Bagaimana ini? Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Mereka ini dianggap seperti menutup aurat, padahal mereka ini seperti telanjang. Tetap kalau membuat laki-laki nafsu, membuat laki-laki bersyahwat, tetap berdosa. Jadi menutup aurat itu bukan hanya sekedar menutup, tapi harus longgar. Sehingga lekuk tubuh kita itu tidak terbayang sama orang. Itu menutup aurat yang sempurna. Kalau melihat aurat sendiri bagaimana? Hukumnya makruh. Ya, melihat kemaluan kita sendiri itu makruh. Lalu bagi wanita yang mengambil pendapat pertama seluruh tubuhnya, maka dia boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangan, depan dan belakang. Jika ada laki-laki yang mau ta'aruf kepada dia, namanya nazar. Jadi boleh diperlihatkan wajahnya dan juga telapak tangannya. Cukup, jangan dibuka yang lain. Cukup wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana sekarang ada wanita menggunakan baju yang sudah longgar, tapi wajahnya terbuka menggunakan kerudung syar'i. Meski begitu, kadang-kadang ada laki-laki yang nafsu melihat wajah saja. Ada nggak? Ada. Bagaimana ini? Kalau perempuannya ini tidak bersolek, berdandan, ya, menggunakan minyak wangi. Kan perempuan kalau menggunakan minyak wangi yang menyengat, yang membuat laki-laki ini berhayal, ini kan tetap haram. Jadi perempuan itu menggunakan minyak wangi yang berwarna, nampak warnanya, tapi baunya itu tidak menyengat. Kalau laki-laki justru menggunakan minyak wangi yang semerbak, itu sunnah. Tapi perempuan ini enggak sunnah. Bahkan sunnahnya perempuan menggunakan minyak wangi itu di depan suaminya saja. Bagaimana ini? Laki-laki nafsu melihat wajahnya. Sekali lagi, kalau perempuannya tidak niat bersolek, wajahnya di make up, diindah-indah, ini tidak dosa. Laki-lakinya saja yang berdosa. Namanya tabarruj. Kalau perempuan bersolek, walaupun sudah menggunakan kerudung yang syar'i, baju yang syar'i, tapi ingin dilihat oleh laki-laki, ingin dikagumi oleh laki-laki, kemudian laki-lakinya syahwat kepadanya, maka tetap berdosa. Sekarang kan perempuan-perempuan aneh, di dalam rumahnya nggak pernah bersolek di depan suaminya, tapi ketika mau bepergian ke mall baru berdandan. Ini kan yang salah. Harusnya bersolek itu di depan suaminya, sehingga suaminya tambah sayang kepadanya. Bagi perempuan yang mengambil pendapat yang pertama, seluruh tubuhnya dia menggunakan cadar nih. Terkadang sekali-kali dia menggunakan pendapat yang kedua. Kapan? Ketika bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan sepupunya, bertemu dengan paman yang bukan paman kandung, berarti bukan mahram. Kan kadang-kadang suka jadi fitnah. Dia mau pakai cadar, bahkan di depan pamannya sendiri dia tetap nggak mau membuka cadarnya. Gimana ini? Akhirnya malah jadi fitnah di depan sepupunya. Sepupunya kan bukan mahram, nggak mau membuka cadarnya, malah jadi perbincangan keluarga. Oleh karena itu terkadang kita mengambil pendapat yang kedua bagi yang bercadar. Jadi keluarganya, karena keluarga itu ada yang mahram, ada yang tidak mahram.
Tetap dia keluarga kita karena ada sangkut pautnya nanti dengan nenek kita, dengan buyut kita. Di depan mereka kadang-kadang perempuan yang mengambil pendapat pertama ini harus menggunakan pendapat yang kedua supaya tidak jadi fitnah. Omongan antara keluarga. Mafhum kawan? Wallahu a'lam bishawab.